Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya tak lupa semoga selawat serta salam tetap tercurahkan limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yakni ad-din al-Islam wal iman. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat yang mengenai tujuan dakwah. Yaitu Jamaluddin Kafi mengklasifikasi tujuan dakwah ke dalam beberapa tujuan. Pertama, tujuan hakiki, yaitu mengajak manusia untuk mengenal Tuhannya dan mempercayainya sekaligus mengikuti jalan petunjuknya. Kedua, tujuan umum, yaitu menyeru manusia untuk mengindahkan dan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, tujuan khusus, yaitu bagaimana membentuk suatu tatanan masyarakat Islam yang utuh atau kafah. Rumusan tujuan ini agaknya telah mencakup sebagian besar prinsip-prinsip dasar menjawatakan ajaran Islam, yaitu iman, ibadah, ketundukan pada hukum-hukum Allah, dan terwujudnya kehidupan masyarakat yang Islami. Tidak seperti Kafi, Abdul Rasyad telah membagi tujuan dakwah ke dalam dua bagian, yaitu tujuan utama dan tujuan departemental. Tujuan pertama adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kedua adalah nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan bidangnya. Tujuan pertama ini sejalan dengan rumusan pengertian dakwah yang diajukan oleh Syekh Ali Mahfuz, bahwa dakwah adalah mengharuskan manusia melakukan kebaikan dan petunjuk, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Muhammad Bahri Ghazali dengan berdasarkan pada aspek kelangsungan suatu kegiatan dakwah membagi tujuan dakwah kepada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang pertama dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang Islam kepada masyarakat, sasaran dakwah. Yang kedua, mengadakan perubahan sikap masyarakat itu sendiri dengan tujuan pertama, diharapkan pemahaman masyarakat tentang Islam, sehingga masyarakat akan terhindar dari perbuatan mungkar. Sedangkan dengan tujuan kedua, diharapkan terwujudnya perubahan sikap dan perbuatan masyarakat dari kecenderungan berperilaku tidak terpuji menjadi masyarakat yang terbebas dari segala bentuk kemaksiatan. Kedua tujuan ini menurutnya tergambar dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini dinilainya selain mengandung tujuan dakwah jangka pendek dan jangka panjang, juga menekankan sasaran dari tujuan itu, yakni tercapainya masyarakat sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat, atau istilah Al-Quran Al-Muflihun. Implikasinya adalah dakwah komunikatif tidak hanya menarik, mempesona dan lucu, melainkan juga mencerminkan esensi dakwah, yaitu terwujudnya perubahan sikap mental yang positif bagi masyarakat. Dengan kondisi ini akan tercipta ketentraman lahir dan batin dalam kehidupan masyarakat. Rumusan tujuan dakwah tersebut kelihatannya sejalan dengan tujuan kegiatan komunikasi yang menekankan terjadinya perubahan pada tiga aspek mendasar pada audiens
setelah mendapatkan informasi keagamaan. Yang pertama adalah perubahan aspek kognitif, dalam artian dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang ilmu menjadi lebih banyak ilmu. Kedua, perubahan pada aspek sikap, yakni dari sikap acuh dan tidak apresiatif menjadi concern pada nilai-nilai ajaran agama yang didakwahkan kepadanya. Ketiga, perubahan pada aspek konasi, yaitu dari tidak melakukan menjadi tekun mempraktekkan apa yang disampaikan kepadanya. Inilah tujuan yang tertinggi dari kegiatan komunikasi, yang tentunya juga sebagai tujuan yang dikehendaki dalam setiap pelaksanaan dakwah. Yang menjadi catatan penulis adalah yang digunakan sebagai landasan desain tujuan dakwah tersebut. Dalam Quran Surah Ali Imran, dalam kajian tafsir dakwah, ayat ini dipahami antara lain, yang pertama sebagai landasan kewajiban dakwah, apakah fardu ain atau fardu kifayah. Yang kedua, dasar pembentukan lembaga dakwah. Dan yang ketiga, janji keberuntungan bagi orang yang berdakwah. Abu Sahra mengklaim bahwa ayat tersebut menunjukkan 3 hal. Pertama, kewajiban berdakwah pada kebaikan. Kedua, perlu adanya suatu kelompok yang akan mengajak kepada ma'ruf dan melarang yang mungkar. Ketiga, jika tidak berbuat ma'ruf dan nahi mungkar, maka kezaliman akan berkembang subur di tengah-tengah masyarakat. Saib sendiri meyakini bahwa ayat tersebut mengimplikasikan keharusan adanya 2 kelompok dalam masyarakat Islam. Kelompok pertama yang bertugas mengajak kepada kebaikan atau yad'una ilal al-khair, dan kelompok yang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar atau ya'muruna bil ma'ruf wayan hauna an al-mungkar. Kelompok kedua menurutnya adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Ajaran ilahi bermuara pada 2 sisi. Pertama, nasihat dan menjelaskan. Kedua, melaksanakan kekuasaan memerintah dan melarang agar ma'ruf dapat terwujud dan mungkar dapat sirna. Dalam konteks yang berbeda, Amrullah Ahmad sebagai dikutip Enjang alaihissalam dan Aliyuddin juga sebagai tujuan dakwah ke dalam tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek menukik pada upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, pembinaan insan-insan saleh, dan perubahan stratifikasi sosial ke arah yang lebih terhormat. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah membangun kehidupan masyarakat yang berkualitas, masyarakat madani yang meliputi nuansa iman dan takwa, atau dalam tema baldat tayyibat warab ghafur. Rumusan tujuan jangka pendek searah dengan tujuan jangka panjang dalam pengertian kalau tujuan jangka pendek tercapai maka akan terwujud bentuk masyarakat yang diinginkan dalam tujuan jangka panjang. Namun perlu ditegaskan bahwa baik tujuan departemental maupun tujuan jangka pendek hendaknya dirumuskan memenuhi prinsip-prinsip dalam penentuan tujuan. George A. Steiner pakai strategi seperti dikutip Wahyudi, misalnya menyebutkan tujuan prinsip yaitu suitable atau sesuai, achievable atau dapat dicapai, fleksibel atau lentur, motivating atau motivasi, understandable atau dapat dimengerti, linkage atau terkait, dan measurable atau dapat diukur. Dengan berdasarkan diri pada sekelompok sasaran dakwah, Timur Jalani menulis bahwa dakwah kepada intern kaum muslimin bertujuan untuk menyempurnakan iman dan Islam mereka, sedangkan dakwah kepada non-muslim bertujuan mengajak mereka memeluk agama Islam. Cukup sekian materi yang dapat saya bawakan, sekurang-kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.